Jadi hari ini gue mau bikin video tentang review sepeda gue, United Inertia 1 pakai set Senza Empire. Tapi gue lebih bakal bahas ke grup setnya sih, karena menurut gue part-part yang lain biasa aja. Sebenarnya grup set Senza Empire ini juga biasa aja sih, cuma menurut gue grup set ini unik, harganya murah. Sebenarnya udah lama gue pengen bikin video ini, cuman karena ada beberapa kesibukan jadi videonya ke pending. Awalnya gue pengen bikin video ini pas sudah 1000 km, cuman sekarang udah 2000-an kilometer. Jadi langsung aja gue bahas sepedanya. Pertama kita bahas frame-nya. Awalnya gue beli sepeda ini full bike, tapi karena udah upgrade sana sini jadinya tinggal frame doang. Untuk performa dari frame ini gue nggak bisa ngomong banyak karena gue belum pernah nyobain sepeda lain kayak stiffness dan geometrinya. Tapi dari kedua hal tersebut gue nggak ada masalah sama sekali karena geometrinya juga kelihatan untuk endurance, nggak terlalu racy. Bahkan sampai gue slam stemnya biar lebih nunduk. Untuk minus dari frame ini menurut gue yaitu bobotnya yang berat. Memang ini frame alloy, tapi kalau dibandingin sama frame alloy lain, frame inersia ini lebih berat. Gue tahu ini dari beberapa video di YouTube yang nimbang sepeda alloynya. Hasilnya bisa lebih enteng bahkan dengan part-part lain yang masih alloy. Sedangkan sepeda gue ini udah pakai komponen-komponen karbon, kayak saddle, seat post, stem, drop bar, dan fork. Oh ya, untuk berat full bike bisa cek di akhir video ya. Untuk part-part karbon ini gue dapat dari Shopee, kecuali untuk stem. Karena stem ini gue dapat dari Build a Bike pas diskon akhir tahun 600.000 dari 2 juta. Mahal? Enggak, murah banget. Karena ini stem Pro 5 yang karbon, 110 mm, 10 derajat. Dari segi performa gue juga gak bisa ngerasain perbedaannya dengan stem alloy, tapi dari bobot stem ini memang lebih ringan, cuman beberapa gram aja. Tadi gue bilang part-part karbon gue beli dari Shopee, tapi harus difilter pengiriman dari luar negeri. Kenapa? Karena lebih murah. Biasanya dikirim dari Cina, jadi bisa dibilang produk ACM, bukan KW ya. Karena ACM kepanjangan dari All Chinese Manufacturer. Tapi ada juga ACM yang bisa dibilang KW. Kalau produk tersebut bukan dari Cina atau nggak punya pabrik dari Cina, kayak frame Itali yang hanya made in Italy. Balik lagi ke part-part karbon yang gue pakai. Yang akan lebih gue bahas adalah drop bar. Karena cuma drop bar yang paling berasa perbedaannya dibandingkan dengan drop bar alloy. Kenapa begitu? Karena drop bar karbon EC90 ini memiliki stiffness yang kurang baik dibandingkan dengan drop bar alloy. Langsung berasa perbedaannya ketika pertama kali dipakai. Contohnya dalam video berikut. Tapi seenggaknya ada sisi plusnya, yaitu ada jalur untuk inner cable. Jadi kelihatan lebih rapi. Untuk berat memang lebih enteng dari yang alloy. Gue pakai size 400 mm, beratnya 250 gram. Sebagai perbandingan, drop bar alloy sekitar 300 sampai 350 gram. Untuk part karbon yang lain juga lebih ringan kayak seat post, saddle, fork. Tapi gue nggak bisa ngerasain juga perbedaannya ketika menaiki sepeda. Yang paling berpengaruh itu adalah ke bobot sepeda yang menurut gue sangat signifikan. Yang sedikit unik di sini yaitu saddle yang gue custom sendiri. Awalnya ini nggak bolong begini, tapi iseng-iseng dibolongin. Lumayan, diet 10 gram. Oh ya, ini harga-harga yang gue dapat waktu itu. Wheelset. Video sebelum ini gue bahas soal wheelset yang gue pakai dan ternyata lumayan rame buat channel kecil kayak gini. Yang belum nonton bisa lihat di sini. Jadi kesimpulannya ini bukan original Mavic, tapi gue udah nggak begitu concern karena hubnya ini udah gue ganti pakai Strummer. Dan gue puas banget karena hub ini jauh lebih enteng dan loncar dari hub sebelumnya, walaupun nggak jangkrik banget. Nah, untuk grup set Senza Empire ini, atau lebih tepatnya mini grup set, terdiri dari sepasang drifter, FD, dan RD.
Untuk part group set yang lain gue mix dengan Shimano, kayak crank 105 R7000, sprocket Ultegra R6800, BB Ultegra, dan U-Brake Ultegra 6800. Tapi untuk rantai gue pakai KMC X11 SL. Untuk part Sensa gue dapat barang second kecuali BB dan rantai. Harga Sensa Empire waktu gue beli itu 1,3. Sekarang gue cek sih udah 1,7an. Ini harga dari Shopee ya, kalau kalian filter dari pengiriman luar negeri. Nah, untuk harga-harga part group set yang lain sebagai berikut. Sekarang kita fokus ke Sensa Empire-nya ya. Cara pengoperasian drifternya berbeda dengan Shimano. Shimano itu punya 2 tuas di drifternya, sedangkan Sensa cuma 1 tuas aja. Jadi untuk menaikkan ke chainring besar, tuas ditekan lebih dalam hingga terdengar 2 klik. Nah, kalau mau turunin ke chainring kecil, hanya ditekan setengah sampai terdengar 1 klik aja. Next, kita bahas sisi plus dan minusnya. Dimulai dari sisi plusnya. Harganya murah. Tapi nggak itu aja. Sensa Empire ini lumayan bisa bersaing dengan 105 R7000 dari segi bobot. Gue sempat nimbang, tapi udah nggak ada fotonya. Tapi yang jelas beratnya sama dengan foto-foto ini. Ini gue ambil dari video channel YouTube China Cycling. Dia ngebandingin Sensa Empire dengan 105. Bisa dilihat kalau berat dari Sensa bisa bersaing dengan 105. Tapi kalau dari segi performa gue juga nggak bisa ngomong karena gue belum pernah nyobain 105. Tapi ini nggak masalah, karena gue nggak nemuin masalah dari perpindahan gigi. Semuanya smooth dan lancar. Oke, sekarang sisi minus dari Sensa Empire ini. Setahu gue Sensa Empire ada 4 generasi. Tapi gue nggak tahu punya gue yang generasi berapa. Generasi awal itu ada yang masih menggunakan bahan plastik untuk komponen bagian dalam drifter, sehingga mengakibatkan mudah patah yang diakibatkan oleh spring FD terlalu kencang. Tapi kalau kalian pakai yang generasi 4, berarti hal ini nggak masalah. Tapi tetap akan merasakan berat saat menekan drifter kiri karena spring dari FD yang keras. Tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Hal minus berikutnya adalah FD yang sulit untuk dipasang dan setting untuk pertama kali. Gue dapat beberapa DM yang nanyain soal ini, karena mereka juga kesulitan pas pemasangan. Karena di FD nggak ada fitur yang ada di RD ini, gue nggak tahu namanya. Kalau ada yang tahu boleh bantu di komen. Kalau ada alat itu kita bisa atur tensinya, tapi karena di FD nggak ada fitur itu, jadi kita harus tarik kabelnya manual, baru dikencengin, dan ini lumayan makan waktu dan tenaga. Tapi kalau udah terpasang dengan benar, it's good to go. And last but not least, berat full bike-nya. Ini berat udah termasuk cyclocom dan pedal ya. Gue nggak tahu kenapa banyak orang yang nimbang full bike tanpa pedal. Kalau nimbang tanpa barang itu berarti sepedaan nggak usah pakai itu juga dong. Dan gue cukup puas dengan berat segini walaupun masih banyak sepeda alloy yang lebih ringan dari ini. Tapi seenggaknya hasil segini masih lebih enteng dari beberapa sepeda yang udah frame karbon. Gue nggak tahu kenapa beberapa frame karbon itu bisa di atas 10 kilo. Iya, jadi segitu aja review gue buat sepeda ini. Jadi tepatnya review gue tentang group set ini sih. Jadi kesimpulannya, menurut gue group set ini worth it buat dibeli. Apalagi dengan harga yang waktu itu gue dapet ya, harga sebelum pandemi sekitar 1,3. Tapi sekarang walaupun harganya udah naik, menurut gue tetap worth it karena gak dibandingin sama Shimano 105 yang 11 speed juga. Dari segi berat menurut gue sama walaupun beda-beda dikit. Kalau dari segi performa menurut gue ini lumayan oke karena kalau di setting benar rasanya juga enak. Tapi yang membedakan mungkin dari durabilitas ya. Tapi sejauh ini gue pakai aman-aman aja. Jadi segini aja, thank you udah nonton, see ya.